warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Hikmah dari Program Studi Administrasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas IFET Semarang. Di sini kita akan belajar bareng mengenai masalah utama dalam konteks administrasi kesehatan antara data, kebijakan, dan solusi inovatif. Sistem informasi di Indonesia masih terfragmentasi. Banyak rumah sakit dan puskesmas menggunakan sistem yang berbeda-beda, tidak saling terhubung, dan seringkali data pasien tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan pengambilan keputusan, perencanaan kebijakan, hingga penanganan pasien secara berkesinambungan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tahun 2023, hanya sekitar 54% fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Sementara itu, masih banyak data pasien yang bersifat manual atau disimpan dalam format lokal. Adapun aktor yang terlibat dalam masalah ini mencakup: yang pertama ada Kementerian Kesehatan sebagai pembuat kebijakan, kemudian yang kedua ada pemerintah daerah sebagai pelaksana layanan kesehatan, selanjutnya ada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, kemudian tenaga kesehatan sebagai pengguna data, dan kemudian yang terakhir tentu saja ada pasien sebagai pihak yang terdampak langsung. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan kebijakan Satu Sehat sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan. Program ini bertujuan untuk menyatukan seluruh data kesehatan nasional dalam satu platform yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Ketidakterpaduan data menyebabkan berbagai dampak seperti duplikasi pemeriksaan karena riwayat medis tidak tersedia, kemudian lambatnya penanganan darurat, kesalahan diagnosis, inefisiensi pembiayaan kesehatan karena sulit mengukur efektivitas program secara nasional. Solusi yang ditawarkan antara lain penerapan interoperabilitas digital berbasis HL7 FHIR agar sistem antar fasilitas dapat berkomunikasi. Kemudian pelatihan tenaga kesehatan dalam literasi digital, penguatan regulasi yang mewajibkan integrasi sistem sebelum akreditasi rumah sakit. Kemudian selanjutnya kemitraan publik swasta dalam pengembangan teknologi dan cyber security. Secara teoritis, strategi ini mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan, sumber daya, dan dukungan politik. Praktiknya bisa diwujudkan dengan yang pertama, dashboard monitoring real time, yang kedua, chatbot berbasis AI untuk screening awal, kemudian yang ketiga, big data analistik untuk mendeteksi tren penyakit secara dini. Baik, kesimpulannya adalah administrasi kesehatan yang efektif bergantung pada sistem informasi yang andal, melalui integrasi data, pelibatan aktor, dan inovasi teknologi. Kita bisa menuju pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, cepat, dan terjangkau untuk semua. Kemudian referensi dan sumber antara lain dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, Laporan Transformasi Digital Kesehatan. Kemudian selanjutnya dari WHO tahun 2022, Digital Health Strategy. Kemudian yang ketiga ada Mazmanian dan Sabatier tahun 1983, Implementation Theory. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Dan yang terakhir ada portal satusehat.kemenkes.go.id. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.